Sebelumnya kita sudah belajar mengenai parameter teknis dan dinamika populasi ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa di sini parameter teknis itu sebagai upaya gitu untuk mengukur dan merencanakan sejauh mana kita sudah menghadapi perubahan. Kemudian kalau dinamika populasi kita membuat suatu perencanaan gitu dari parameter teknis yang telah kita buat gitu. Seperti itu. Sehingga kita bisa menghitung dinamikanya seperti apa dari usaha peternakan sapi perah yang kita kelola seperti itu ya. Nah, itu perlu diingatkan kembali bahwa dalam hal parameter teknis suatu usaha peternakan sapi perah itu ada beberapa bagian ya, ada beberapa bagian. Jadi eh, yang ada di lapangan, di mana parameter teknis itu ada yang namanya parameter reproduksi, ada yang namanya parameter produksi, ada juga evaluasi populasi ya, evaluasi komposisi populasi. Nah, dalam hal parameter teknis, untuk parameter reproduksi, kita memantau kegiatan-kegiatan dari berbagai kejadian, yaitu dari beranak ke beranak. Begitu juga parameter produksi. Kita memantau kejadian dari beranak ke beranak juga. Kalau parameter reproduksi, itu kita memantau bagaimana siklus reproduksi dari beranak ke beranak itu berjalan dengan baik ya. Jadi siklus reproduksi harus berjalan dengan baik. Karena kalau nggak berjalan dengan baik, maka susu tidak akan dihasilkan. Kenapa? Sapi akan menghasilkan susu bila dia sudah beranak. Kalau nggak beranak, ya nggak akan menghasilkan susu ya. Sapi nggak beranak kalau dia nggak bunting. Sapi nggak bunting kalau dia nggak dikawinkan. Sapi nggak akan dikawinkan bila dia tidak berahi. Nah, dari berahi itulah kita menjaga siklusnya agar siklus berahinya berjalan dengan baik dari setiap tahapan proses hidupnya, ya, dari setiap tahapan reproduksinya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu sama antara produksi dan reproduksi itu kita memantau kegiatan-kegiatan dari beranak ke beranak. Gitu. Misalnya ya, saya ingatkan kembali. Setelah beranak, misalnya sapi itu gimana nih kalau setelah beranak diupayakan agar siklusnya kembali lagi normal. Apa? Siklus reproduksinya, siklus berahinya, gitu ya. Sehingga kalau berahi bisa dia dikawinkan, gitu ya. Nah, maka gimana supaya ini berjalan sesuai rencana? Maka perhitungkan antara jarak waktu antara dia beranak hingga dia dikawinkan. Itulah yang namanya kawin pertama setelah beranak. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dikawinkan apalagi? Kawinkan lagi sampai dia bunting. Gitu ya, sampai dia bunting. Jadi nggak tahu berapa kali ini. Syukur-syukur sekali kawin jadi bunting ya. Tapi kan kita nggak tahu ada yang berkali-kali sampai dia menjadi bunting. Nah, ini juga kita perhitungkan lama waktunya. Jadi dari kawin ke kawin itu namanya apa? Jadi dari kawin ke kawin yang menghasilkan kebuntingan namanya apa? Service period. Ya. Nah, saya ingatkan kembali. Nah, kemudian baru dari sini ke sini kan dari proses sebelum bunting, ini baru beranak nih. Beranak sampai dia bunting 0 hari. Nah, ini proses sebelum bunting. Nah, ini namanya apa nih dari sini ke sini? Namanya adalah days open. Ya, seperti itu. Nah, kalau S per C
itu berapa kali dia sampai menjadi bunting. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kawinnya 1 kali, berarti service periodnya berapa? Kalau kawinnya 1 kali, service periodnya berapa? Berapa coba? Kalau 1 kali kawin langsung bunting, service periodnya berapa lama? 0, Pak. 0. Kalau 2 kali kawin, berarti service periodnya berapa? Kalau 2 kali kawin. Kalau 2 kali kawin berarti 0 plus 21 hari. Kalau 3 kali kawin berarti berapa kali? Berapa hari SPT-nya? 0 plus 21 plus 21. Seperti itu ya. 4 kali 0 plus 21 plus 21 plus 21. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, cara rumus yang lebih mudahnya seperti itu. Nah, dari sini ke sini berarti namanya masa kosong. Sehingga kalau dilihat dari sini, dari periode sebelum kawin, masa kosong itu adalah kawin pertama setelah beranak ditambah service period. Gitu ya, seperti itu. Nah, terus dari sini ke sini namanya apa? Periode bunting. Dari sini ke sini periode bunting. Sampai kapan periode bunting? Sampai dia beranak. Nah, gitu ya. Jadi dari sini sampai dia beranak namanya lama bunting atau periode bunting atau pregnant period. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari awal dari beranak ke beranak namanya calving interval atau selang beranak. Jadi, calving interval juga sama dengan days open ditambah lama bunting. Gitu. Jadi kalau misalnya ada data, berapa sih days opennya? Wah, lihat aja datanya. Kalau ini dengan ini ada, berarti calving interval dikurangi lama bunting. Itu ya. Jadi kita berusaha untuk membaca data gitu dan kemudian menganalisis secara sederhana. Nah, ini adalah parameter reproduksi. Gimana kalau parameter produksi? Sama. Kita memantaunya dari beranak ke beranak. Nah, dalam parameter produksi, kita mengupayakan agar sapi secara berkesinambungan menghasilkan susu. Kapan sapi itu bisa menghasilkan susu? Dari dia mulai beranak. Dari beranak itu udah menghasilkan susu. Sampai kapan? Sampai dia dikeringkan. Di sini dikeringkan. Karena dia bunting 7 bulan di sini. Ya, berarti jarak dari sini ke sini itu namanya lama laktasi. Itu ya, lama laktasi. Nah, di sini di lama laktasi ini sapi menghasilkan susu. Kalau di sini ke sini, sapi dihentikan produksi susunya. Karena untuk kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan si fetus yang dikandungnya. Nah, berarti dari sini ke sini namanya dry period atau lama kering. Ya. Jadi, calving interval itu sama dengan lama laktasi ditambah dengan lama kering. Atau lama laktasi itu adalah calving interval dikurangi lama kering. Gitu ya, seperti itu. Ya, saya ingatkan kembali. Kemudian ini ya, misalnya pada kesempatan ini kita akan coba nih untuk membuat suatu tabulasi dari temuan-temuan di lapangan misalnya. Bentuk seperti ini mungkin ini yang nanti akan diujikan nih. Ya, yang akan diujikan dalam lift ya, lift Unpad ya. Nanti ujiannya lewat lift Unpad ya. Jadi yang kemarin saya share kepada Anda video pembelajaran
itu ketika ada grafik-grafik itu kan ya, ketika soal-soalnya menayangkan grafik, cuman kebetulan di parameter di live itu ya, di live Unpad itu belum dapat gitu menampilkan grafik. Jadi soalnya bentuknya semacam tabulasi seperti ini ya. Jadi misalnya kan saya sudah share ya kepada Anda sekalian mengenai apa soal-soal yang bentuk soal yang akan diujiankan ya. Saya harap Anda sudah mencobanya itu ngitung-ngitungnya gitu ya. Nah, soal nomor 1 kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini Anda pahami paragraf demi paragrafnya. Misalnya seperti ini nih. Pertama, nah ini seekor sapi beranak umur 766 hari. Anda bikin saja ini ruas garis, nah, segitu ya. Sebagai ini ya, sebagai nanti yang akan Anda konsepkan di sini. Nah, beranak pertama umur 766 hari. Berarti di sini. Nah, beranak pertamanya di sini. Umurnya 766 hari. Berarti lahirnya di sini berarti ya. Taruhlah mulainya di sini ya, jangan terlalu panjang. Nah, setelah beranak berarti kan dia dikawinkan pada hari ke-68. Nah, ini. Nah, dari sini ke sini namanya apa? Yang 68 hari itu berapa? Namanya apa? Kawin pertama setelah beranak. Ya, 68 hari. Gitu. Dengan service period. Nah, service period apa? Coba ya. Periode dari kawin ke kawin, dari kawin ke kawinnya 21 hari. Seperti di sini. 21 hari. Nah, ini service period dari kawin satu ke kawin yang menghasilkan kebuntingan. Itu waktunya 21 hari. Selang beranaknya 372 hari, berarti dari sini ke sini ya. Nah, 372 hari di sini. Dari sini ke sini 372 hari ya. Udah digambarkan gitu ya konsepnya. Kemudian, nah Anda memperoleh data juga nih. Lama laktasinya 316 hari. Kalau lama laktasi, kita tahu bahwa sapi itu lama laktasinya 316 hari, berarti sapi itu sudah dikeringkan. Nah, dikeringkan di sini baru lama laktasinya 316 hari. Produksi susunya ini ya 4.614. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama kosongnya? Pertama kan udah ini. Lama kosongnya, coba lama kosongnya periode mana tuh? Coba. Days open itu periode apa? Sebelum bunting atau setelah bunting? Sebelum bunting. Di mana periode sebelum bunting? Berarti di sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Nah, gitu. Ya, days open itu dari beranak sampai dia bunting. Berapa? Berarti days open itu kawin pertama setelah beranak ditambah service period. Ya, jadi berapa? 68 ditambah 21, 89. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik ya. Nah, berarti 89 hari ini 89 gitu. Berapa lama buntingnya? Berarti laba buntingnya dari sini ke sini nih. Apa data apa dari sini yang udah kita punya? Ini kan calving interval udah punya. Days opennya udah ada datanya. Ini 89 udah dihitung. Berarti lama buntingnya calving interval dari sini ke sini dikurangi lama, dikurangi apa? Lama kosong. Kan kita mencari interval yang ini. Ya, berarti calving interval
dikurangi match days open atau lama kosong. Berapa? 372 dikurangi lama kosongnya berapa? 89 hari. Jadi lama buntingnya 283 hari. Itu ya. Oke. Berapa lama keringnya? Lama keringnya berarti di sini ya. Lama laktasinya udah ada. Calving intervalnya udah ada. Berarti, nah ini kan lama kering yang ditanyakan yang ini kan. Berarti lama kering itu sama dengan calving interval dikurangi lama laktasi. Ya, karena calving interval itu kan lama laktasi tambah lama kering. Jadi, lama kering itu calving interval dikurangi lama laktasi. Berapa? 372 dikurangi 316. Sama dengan lama keringnya berapa? Berarti 56 hari. Ya, berarti lama keringnya atau dry periodnya adalah 56 hari. Itu ya. Jadi Anda kuasai dulu ini grafik-grafik ininya ya. Biar Anda memudahkan dalam menganalisis yang sederhana. Nah, kemudian berapa rata-rata produksi susunya? Produksi susunya kan ini 4.614 kan. Nah, tapi ini per periode laktasi. Kalau per hari gimana? Udah aja kalau per hari mah dibagi dengan lama laktasinya. Lama laktasinya berapa? Kita cari dulu. Ini lama laktasinya ini kan 316. Berarti 4.614 dibagi dengan lama laktasi. Sama dengan 4.614 dibagi 316 sama dengan 14,6 kg per hari. Paham ya? Oke. Nah, misalnya ini ya yang berikutnya nih. Nah, misalnya seekor sapi beranak pertama 766 hari. Nah, ini pahami paragraf demi paragrafnya ya. Sehingga jadi seperti ini. Ya, seekor sapi beranak pertama umur 766 hari. Dan selang beranak 372 hari. Kita lihat nih. Beranak pertama tuh nah gini. 766 hari. Kemudian selang beranaknya, kalau selang beranak dia sudah beranak berikutnya kan. Kalau sebelum beranak berarti kita nggak tahu selang beranaknya berapa. Berarti dia harus beranak dulu yang berikutnya. Diketahui selang beranaknya 372 hari. Gitu. Kemudian setelah beranak kedua berarti ini tambah lagi panjang nih beranak kedua. Berarti ada lagi di sini cerita. Gitu. Pada hari ke-79 dikawinkan. Berarti dikawinkan pada hari ke-79. Nah, ya dikawinkan untuk yang pertama. Gitu. Perlu 2 kali kawin untuk bunting. Berarti kaknya ada 2 nih. K1 dan K2. Di sini berarti di sini dia udah bunting 0 hari di sini. Ini namanya apa? Kawin ke kawin. Service period. Berapa hari nih? 2 kali kawin. Pokoknya 2 kali kawin. Ya, 2 kali kawin. Nah, dengan lama bunting 284 hari sehingga memiliki masa kosong. Nah, masa kosong ini berarti dari sini ke K2. Ya, karena 2 kali kawin kan. Nah, ini dari sini ya, bukan dari sini. Ini beranak pertama dari sini. Ya, dari beranak kedua sampai K2. Ya. Masa kosongnya 121 hari. Ya. Kemudian nah lama kering, kalau lama kering berarti dari sini sampai dia dikeringkan. Nah, lama kering ya berarti 52 hari. Sampai dia beranak sampai dia dikeringkan di sini. Itu lama keringnya 52 hari. Jadi berarti dari sini ke sini namanya lama dari sini ke sini namanya lama laktasi.
Itu ya. Oke. Nah, berapa umur beranak kedua? Coba umur beranak kedua berarti dia sudah nyampe di sini. Berarti mana tambah mana? Berarti mana tambah Umur mana? umur beranak pertama ditambah selang beranak, Pak. Nah, betul. Umur beranak pertama tambah selang beranak. Berarti ini umur beranak kedua. Betul, ya. Nah, umur beranak pertama tambah calving interval. Jadi, calving interval itu sama dengan umur beranak kedua dikurangi umur beranak pertama. Kalau calving interval pada calving interval yang pertama. Kalau calving interval yang kedua berarti umur beranak apa? Umur calving interval yang kedua berarti dari sini ke sini ya. Berarti umur beranak ketiga dikurangi umur beranak yang kedua. Gitu ya. Oke. Berapa nih? 766 ditambah 372 hari. Sama dengan 1138. Ya. Berapa selang beranak? Ini udah ya. Oh, ini. Berapa selang beranak laktasi kedua? Selang beranak laktasi kedua berarti dari sini ke sini ya. Berapa nih? Tadi selang beranak berarti calving interval ya. Berarti umur beranak ketiga dikurangi umur beranak kedua. Ya. Nah, berapa umur beranak ketiga? 1543. Umur beranak kedua berapa? 1138 hari. Berarti 1543 dikurangi 1138 sama dengan 405 hari. Gitu ya. Gitu. Kemudian calving interval udah ya ini. Lama laktasi yang kedua berarti dari sini ke sini nih. Ya. Dari beranak kedua ke yang dikeringkan. Gitu ya. Calving intervalnya kan udah diketahui ini berapa 405 hari. Ya. Ininya kering kandangnya udah diketahui 52 hari. Jadi lama laktasinya kan ini lama laktasi nih ya. Jadi lama laktasi sama dengan lama laktasi 2 sama dengan calving interval 2 dikurangi lama kering 2. Ya. Jadi berapa? 405 dikurangi 52. Ini kan 52. Ya. Nah, sama dengan 353 hari. Itu ya. Nah, sekarang rata-rata produksi susu. Rata-rata produksi susu berapa? Ini 5.214. Tapi ini per periode laktasi. Kalau per harinya, bagi saja dengan ini lama laktasinya. Jadi, 5.214 dibagi lama laktasi. 5.214 dibagi 353 berarti sama dengan 14,77. Paham ya? Oke. Sekarang, nah ini sekarang. Berapa service period laktasi kedua dengan nilai ini setara dengan berapa kali kawin S per C. Coba lihat di sini ya. Ini kalau disoalkan perlu 2 kali kawin untuk bunting. Berarti dari sini ke sini S per C-nya 2, 1, 2. Nah, gitu ya. Kalau 2 kalau S per C-nya 2, berarti service periodnya berapa lama? Coba. Kalau S per C-nya 2, berarti service periodnya berapa? 1. Bukan. Kalau S per C-nya 2,
Berarti service periodnya berapa? Kalau S per C-nya 1, service periodnya kan 0. Ya. Kalau S per C-nya 2, berarti service periodnya berapa? 0 plus 21, Pak. Nah, 0 plus 2, 1. Berarti berapa? 21 hari. Ternyata di sini service periodnya berapa tuh? Kalau harusnya kan di sini di soalnya itu di soalnya itu 2 kali kawin harus jadi. Berarti harusnya service periodnya 42. Tapi ketika dibandingkan di sini service periodnya, nah kita lihat berapa di sini service periodnya. Berarti days open ini kan days open dikurangi 7, 9. Berapa nih service periodnya? Service periodnya 42 hari. Sedangkan kalau kita tanya ke peternaknya, itu 2 kali kawin udah jadi. Berarti 21 hari sebetulnya. Nah ini perbedaan-perbedaan ini yang harus perlu kita analisis. Gitu. Ya seperti itu. Berarti kalau 42 hari S per C-nya berapa? Ini kan service period per 21 ditambah 1. Kan ini ya. Udah saya terangkan pada sebelumnya. Berarti service periodnya 3. Sedangkan di sini 2. Nah ini yang perlu. Ada apa nih yang perlu itu ya dianalisis kalau terjadi perbedaan seperti ini. Itu ya. Jadi ini kalau ada hubungannya dengan S per C. Gitu. Kalau ini menggali dari data, kalau ini dari hasil wawancara 2 kali kawin. Jadi misalnya seperti itu ya. Oh itu nih 21 hari. Kenapa di datanya? Berarti ada yang terlewat nih. Ketika buntingnya, ketika berahinya. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau review lagi nih mengenai komposisi populasi ya. Nah, ini uraiannya begitu. Pahami paragraf demi paragrafnya. Misalnya ini ya. Perusahaan A memiliki sapi perah betina dewasa 140 ekor. Jadi kalau tentang populasi ya, mengenai analisis populasi, tinggal Anda buat aja 2 kolom kayak gini. Di mana yang ini adalah untuk yang produktif, di mana ini adalah untuk yang non produktif. Kalau yang produktif adalah sapi yang dewasa atau induk, dia induk. Kalau non produktif ini yang belum menghasilkan darah dan pedel. Gitu. Jadi kalau di sini 140 ekor, ya berarti yang produktif itu ada 140 ekor, ya. Jadi jumlahnya berapa? 140 ekor. Gitu ya. Kemudian yang buntingnya 80. 80. Yang di sini yang kering kandangnya 20. Nah, ini ada yang kosong. Yang kosong itu adalah laktasi yang belum bunting. Berarti berapa nih sisanya? Berarti 140 dikurangi 80 dikurangi 20 atau 140 dikurangi 100 berapa nih? 40. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang non produktif yang mana? Yang muda, sapi perah muda. Ini yang dewasa kan yang muda. Yang muda itu apa aja? Darah dan pedel. Darah ini 30, pedelnya 50. Gitu ya. Nah, sekarang apa lagi? Berapa ekor sapi perah betina dewasa yang tidak bunting atau nah inilah yang kosong ini. Ini 40 ekor. Berapa unit ternak sapi betina yang dimiliki perusahaan tersebut?
Nah, sapi betina dewasanya berapa unit ternak? Berapa unit ternak sapi betina dewasa? 1, Pak. 1? Masa 1? Berapa unit ternak sapi perah yang dimiliki oleh perusahaan ini? 140 maksudnya. Iya, 1 unit ternak kali 140. Jadi 140 unit ternak. Kalau ini kan satuannya ekor ya. Ini 140 unit ternak. Gitu ya. Kemudian, nah berapa unit ternak sapi perah yang sapi dara? Berarti yang ini nih dara. Berapa kalau dara? Berapa 30. unit ternak dara? 30. Ya, ini ekor, 30 ekor unit ternaknya jadi berapa? 0,5 dikali 30, Pak. Nah, 0,5 kali 30. Kalau pedet? Dikali 0,25. 0,25. Nah, 0,25 kali 50. kali 50. Ya. Jadi ini 15, ini 12,5. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana ini nih perbandingan produktif dan non produktif. Berarti produktif itu yang ini. Yang non produktif itu yang ini. Nggak bisa kita langsung ini banding ini, nggak bisa. Ya, kita itu dulu hitung dulu populasi keseluruhannya berapa. Ya, populasinya berarti ini populasi ditambah ini berarti populasi 140 tambah 30 tambah 50 sama dengan 220. Dari sini barulah bisa kita buat perbandingan. Gimana caranya? 140 dibagi jumlah populasinya dikali 100% berapa? 63,64. Non produktifnya 80 per 220 kali 100%. Hasilnya 36,36. Itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana komposisi antara laktasi dan sapi kering? Berarti ini kita hanya membandingkan yang produktif saja. Populasi yang produktif berapa? Sapi yang produktif populasinya berapa? 140. 140. Berarti lihat nih antara laktasi dan kering. Nah, coba lihat. Berarti di sini kering udah ada nih. Kering aja dulu yang kita hitung ya perbandingannya. Gitu ya. Nah, yang kering itu kan 20 per 140 kali 100%, 14,28. Kalau yang laktasi berarti ini per 140. Udah aja daripada bingung-bingung 100 dikurangi 14,28 aja, jadi berapa nih? 85,72. Jadi perbandingannya 85,72 banding 14,28. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita melangkah nih ke dinamika populasi. Misalnya ini nih, ya. Ya, nah ini. Perusahaan Abadi Cemerlang memiliki 210 ekor. Ya. 210 ekor sapi perah betina. Nah, terdiri dari ini kategorisasi umur ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, sampai ada yang 7 tahun. Berarti ada 7 kelompok, berarti ya ada 7 kelompok. Nah, di sini coba kalau seperti ini ya, kira-kira beranak pertamanya pada umur berapa tahun? Ayo, beranak pertamanya pada umur berapa tahun? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ini kan karena di sini laktasi pertama adalah 3 tahun. Laktasi pertama itu berarti beranak pertama ya pada umur 3 tahun. Ya. Nah, dara cuman di sini bedanya
Darah berarti yang sebelum beranak itu dianggapnya dia masih darah. Meskipun saya nggak sepakat ya dengan ini ya, tapi ya karena aturannya seperti itu ya udah aturannya seperti ini. Yang 1 tahun dan 2 tahun itu dianggap darah, berarti dikali setengah ya satuan ternak kalau kita ingin menghitung satuan ternak. Nah ini di sini dengan jumlah yang sama berarti setiap komposisi populasinya itu jumlahnya sama. Berarti gimana nih? Berarti setiap kelompoknya berapa ekor? 210 dibagi 7, berarti setiap kelompoknya ada 30 ekor. Ya, itu. Jadi untuk masing-masing komposisi populasinya. Nah, itu ya. Kemudian komitmennya sapi akan diakhir setelah 7 tahun. Berarti setelah 8 tahun dia sapi itu diakhir. Gitu. Nah, ternyata peternakan hanya mampu menghitung 280 ekor, ya menampung 280 ekor. Anda kan sudah belajar mungkin di hijauan pakan ternak ya, bagaimana menghitung carrying capacity. Artinya kapasitas maksimal dalam suatu peternakan itu jumlahnya 280 ekor. Ya. Nah, di luar betina dan pedet, berarti dari umur 1 tahun sampai 7 tahun itu kapasitasnya 280 ekor. Ya. Gimana kalau begini? Berarti kalau kapasitas maksimalnya 280, setiap tahunnya kita harus menyisihkan bakalan berapa? 280 dibagi jumlah kelompok. Ada 7 kelompok kan? 280 dibagi 7 adalah 40 ekor pedet yang harus kita sisihkan untuk dijadikan bakalan atau replacement stock. Saya sudah lebih menyukai kata bakalan gitu ya. Jadi 40 ekor bakalan yang harus diseleksi agar pada tahun berikutnya umurnya 1 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi harus menyisihkan sebanyak 40 ekor. Oke. Nah, ini adalah parameter teknisnya. Net calf crop-nya 80%, kemudian seks rasionya 1:1, berarti jantan dan betina jumlahnya sama gitu ya. Produksi susunya 14 kg per hari per ekor. Nah, hijauan diberikan 40 kg per satuan ternak. Sementara konsentrat diberikan 9 kg per satuan ternak. Nah, dengan seleksi, maka kita targetkan peningkatan produksi susunya 2% dari tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau tahun ini misalnya 14 kilo, berarti tahun berikutnya harus ada perubahan. Berarti 12%, 2% dari 14, atau ada tambahan 2% dari 14, berarti 1,02 dikali dengan 14. Jadi tahun berikutnya harus segitu targetnya. Gitu ya. Setelah disapi, nah jadi pedet kita nggak memelihara pedet jantan ya. Nah, kita jual setelah lepas sapi. Lepas sapi itu biasanya umurnya 3 bulan. Gitu ya. Selang beranaknya rata-rata 13 bulan. Nah, berarti kita buat nih calving intervalnya 13 bulan. Nah, coba kita lihat. Kita masukkan, jadi nanti kalau ujian Anda buat nih yang kosong seperti ini. Berapa buah lah gitu ya yang kosong. Jadi mudah nanti tinggal ngisinya. Tadi kan 210 semuanya ada, pas awalnya itu ada 210 nih dengan jumlah yang sama. Berarti yang 1 tahun umurnya 30, 2 tahun 30, begitu. Ya.
Nah, gitu ya. Nah, coba kira-kira pedet yang dilahirkan sebanyak apa nih? Berapa nih? Coba. Yang dihitung itu berarti yang mana nih? Yang menghasilkan pedet. Yang menghasilkan pedet itu ya sapi yang mana? Yang menghasilkan pedet mulai dari sapi yang mana? Dari 2 umur tahun 3 ya. tahun, Pak. Iya, dari umur 3 tahun. Induk, berarti dari sini adalah induk. Jumlahkan induknya berapa? Gitu ya. Berarti induknya 150. Dari sini ke sini kan 150. Gitu. Nah, ini kan sulit untuk hidup semua gitu. Kita buat targetan net calf crop-nya berapa? 80% kali 0,8. Terus kali apa lagi? Kali seks rasio. Kenapa setengah? Kan ini 50, ini 50 atau 1:1. Kan 1:1. Maka jantannya akan segini. Seberapa? 60. Kalau ada koma harus dibulatkan ke bawah. Berarti betinanya 60. Jantannya 60. Itu ya. Oke, kita review kembali. Nah, sekarang berapa yang dijual nih? Berapa yang dijual? Induk pada tahun pertama udah ada yang dijual belum? Induk udah ada yang dijual belum pada tahun pertama pemeliharaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, gitu. Nah, kalau pedet jantan, gimana kalau pedet jantan? Pedet jantan ada yang dijual Dijual belum pada tahun pertama? Gimana? Langsung jual, dijual Pak. semua. Dijual. Berapa banyaknya? 60. 60. Kan kita nggak melihara pedet jantan. Ya. Kalau pedet betina berapa yang dijual? Kalau pedet betina kita harus menyisihkan untuk bakalan berapa? Sisihkan 40, Pak. 10. ya. Jadi yang dijual 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Gitu ya. Nah, sekarang berapa jumlahnya nih sapi yang kita miliki? Nah, kalau itu jumlahnya gimana? Kita lihat dulu nih. Nah, kan ini populasinya seperti ini kan. Jumlahkan aja ini semuanya ke sini. Dari sini ke sini jumlahnya berapa? Berarti ini 210 kan? Ya, ditambah 120 ya. Kemudian nanti dikurangi yang dijual. Dikurangi ini 80. Berapa? Nah, 210 tambah 120 dikurangi 80. Jumlahnya 250. Kalau satuan ternak berarti berapa? Ya berarti tinggal dikalikan saja setiap satuan ternaknya. Berarti yang ini dengan ini adalah setengah ya. 60 kali setengah. Kemudian ini berapa? 150 kali 1. Kemudian ini 120 kali 1/4. Ya. Baru nanti dikurangi. Ini berapa nanti jumlahnya? Ini 80 kali 1/4. Ini jumlahnya berapa? Baru nanti hasil ini dalam unit ternak atau satuan ternak dikurangi ini dalam satuan ternak. Ya, berarti berapa? Nah, ya. Jumlahkan ada 210. Ya, yang sapi yang itu ya. Kemudian yang dijual nah 0,25 atau 1/4 kali 80 hasilnya 20. Berarti 210 dikurangi 20 hasilnya 190. Tuh ya.
Oke. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang produksi susu. Kalau produksi susu ingat ya, sapi akan menghasilkan susu bila dia beranak. Berarti apa? Selang beranak harus diperhitungkan ya. Nah, berapa selang beranaknya atau calving intervalnya? 13 bulan harus diperhitungkan. Ini kan targetnya 14 kilo ya. Berarti 14 nih sebelum itu ya. Yang menghasilkan susu sapi yang mana? Coba, yang menghasilkan susu sapi yang mana? Ayo. Yang menghasilkan susu sapi yang mana? Sapi yang bunting, Pak. Iya, sapi yang induk. Sapi yang induk yang mana? Yang lebih dari 3 tahun. Iya, mulai dari 3 tahun. Berarti berapa yang mulai dari 3 tahun? Tadi 3 tahun sampai 7 tahun. 150. Ini dulu nih. Si sapinya berapa ekor nih yang akan menghasilkan? Berarti kalau tadi ditargetkan mulai umur 3 tahun, berarti hitung sapi yang umurnya 3 tahun sampai dengan 7 tahun. Hasilnya ini 150. Kali ini 14. Kali setahun 365 hari. Ya. Kemudian kali apa lagi nih? 13 dikurangi 2 kan kalau selang beranak 13 bulan ya. Kalau selang beranaknya 13 bulan berarti sapi itu menghasilkan susu selama berapa lama? 11 bulan karena 2 bulannya harus dikeringkan. Berarti 13 dikurangi 2. 2 ini lama kering. Dibagi 13. Berapa? Ini. Ya, simpen di sini. Gitu ya. Kalau yang rusak tinggal ini aja kali 0,4%. Ya, hasilnya ini. Sampai di sini? Paham? Halo, sampai di sini paham? Pak, Paham, 13 kurang 2 itu dari mana, Pak? Izin pertanyaan. 13 itu kan selang beranak, calving interval. Ya. Apakah selama 13 bulan itu setiap saat sapi menghasilkan susu sampai 13 bulan gitu? Enggak, Pak. Enggak, kan harus dikeringkan 2 bulan sebelum beranak. Ini kan 2 bulan sebelum beranaknya ini. Ya, benar enggak? Paham enggak nih? Paham, Pak, paham. Siap. Nah, berarti 13 dikurangi 2. Berarti hanya 11 bulan sapi itu menghasilkan susu. Tapi jarak waktunya 13 bulan. Gitu ya. Itu. Jadi berapa? Ini. Paham sampai di sini? Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang rusak tinggal dikali saja 0,4% hasilnya ini. Itu ya. Oke. Nah, sekarang berapa nih pakan sapi? Ya, berapa pakan yang kita berikan? Nah, ini lihat nih. Ya. Hijauan itu diberikan berapa? Hijauan diberikan 40 kilo per satuan ternak. Ya kan? 40 kilo per satuan ternak. Berarti berapa pakan yang diberikan per tahun? Untuk menghitung ini, Anda bedakan nih. Ada yang sapi dipelihara sepanjang tahun. Ada sapi yang dipelihara hingga lepas sapi saja. Berapa yang sepanjang tahun? Kalau yang sepanjang tahun, anggap semuanya itu dipelihara sepanjang tahun. Berarti dari sini ke sini dihitung nih berapa unit ternak. Dari sini ke sini. Ya.
Ini kali setengah, ini kali 1, ya. Ini kali 1/4. Hitung dulu seluruhnya. Nah, gitu ya, yang sepanjang tahun. Nah, berarti ada 210 kan tadi kita ngitung ya. 210. Kalau 210 kali berapa? Kali 40. Nah, 40 kan persatuan ternak. Kali berapa? 1 tahun, 365. Nah, 12/12 itu adalah kita memeliharanya sepanjang tahun. Jadi sama dengan ini, 3.066.000. Yang sementara itu yang mana? Kalau yang sementara adalah sapi yang kita jual hingga lepas sapi. Berarti berapa tuh? Nah, ini yang kita jual. Ini dikurangi ini nanti ada 80, tapi kalikan satuan ternak. 80 kali 1/4 hasilnya 20. Berarti 20 dikali 40 kali 365. Nah, dikali jumlah hari yang tidak dipeliharanya. Ya, kalau ini semuanya kan dipelihara. Ini dikali jumlah hari yang tidak dipeliharanya. Berapa? Jumlah bulan ya. 12 dikurangi 3. Kenapa 3? Karena kita menyapihnya pada umur 3 bulan. Ya, 12 kurangi 3 dibagi dengan 12. Gitu ya. Oke. Ya. Kemudian berapa tuh? 219.000. Berarti ini nanti hijauannya diberikan 3.066 ton, apa 3.066 ton dikurangi ini 219 ton. Berarti ini ya 2 ton 847 apa 2.847 kilo. Konsentratnya ya tinggal ini aja. Konsentrat kan dikasihnya 9. Udah aja 9/40 kali ini hasilnya ini. Kalau susu, nah kita lihat pedet yang dilahirkan semuanya ada berapa? Ada 120 kan 60 tambah 60 ya. 120 kali per ekornya menghabiskan 300 kilo susu. Sama dengan 36 ton susu yang dijadikan sebagai pakan. Gitu ya. Nah itu ya. Ada yang kurang paham di sini? Paham semuanya? Nah, coba nih Anda itu ya. Hitung. Ya, Anda hitung tuh. Anda hitung coba ya kan ini panduannya nih. Nanti rekamannya saya bagikan ya. Coba Anda hitung agar Anda lebih paham lagi dengan materi ini ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.